sampai dengan 8 April. Setelah itu tidak ada kegiatan di sana. Kalau itu saya setuju. Kalau begitu Pak, setuju. Harus ada tanda tangan Pak. Harus ada tanda tangan bukti. Setuju. Langsung landing lo, batak gila lo. Jadi kami mencoba beribadah, yang penting beribadah dulu. Penting kami memenuhi kebutuhan rohani. Tapi kenapa harus ada izin? Karena minoritas ya, takut diusir ya? Iya, supaya bubar mereka menggunakan berbagai cara. Toa yang kencang-kencang, terus melemparin kodok, kotoran, bau jengkol, sehingga kami tidak nyaman, khususnya perempuan yang ketakutan. Yeay guys, welcome back di Stefanus Channel guys. Oh guys, aku lagi ada di pinggir kali CBL Bekasi ya. Kalau dari belakang aku dari selatan, kalau lurus kita ke arah pantai utara Bekasi. Nah tepatnya aku hari ini ada di depan Gria Family Bekasi. Oh guys, aku ini mau ajakin kalian jalan-jalan ke gereja yang baru saja dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Seperti apa gerejanya? KBP Philadelphia. Nah di sini kita masuk ke sini ya guys ya, kita tetap menyisirin pinggir tol. Nah jadi aku sempat ngonten ke sini waktu pembongkaran kali Bekasi dan aku nggak sengaja menemukan gereja ini ya. Dan aku dapat informasi kemarin di YouTube-nya mereka nggalang dana. Kemungkinan mereka udah dikasih izin sama Kang Deddy untuk mendirikan gereja guys. Kita melewati jembatan ya. Serem kali nih. Nah ini katanya jembatan juga yang bangun gerejanya ya. Jadi swadaya. Nih sungainya ini rada kotor nih yang sini nih. Oke, ini dari area pembongkaran. Oh, kita lewatin ya. Ini serem banget. Ini ngenes amat nih ya. Nah, dengar-dengar gereja ini adalah gereja usiran dari Bekasi kota, guys. Ini ada mobil, guys. Oh, berarti tadi jembatannya bisa lewat mobil ya. Oke, kita lurus terus ini kita masuk ke ini ada apa ya? Oh, ini ada lomba burung, guys. Cowok-cowok pada lomba burung. Mungkin balapan burung ya. Tuh ya, ini jadi parkiran nih. Oke, ini dia, guys. Ini parkiran motor, kiri parkiran mobil ya. Ini kayaknya ramai banget, kayaknya mereka lagi sukacita ya karena gerejanya mau dibangun. Bapak orang asli sini bukan? Asli sini. Ibu asli sini. Ibu ini satu keluarga. Pak Misar, ini namanya kampung apa Pak? Putar, Tambun Utara, Bekasi. Bekasi. Ini gereja ini udah lama Pak? 9 tahun namanya. 9 tahun ya. Iya. Oh, tapi Bapak rumahnya sebelah mana? Kampung. Oh kampung. Iya. Kesini ngapain ini? Main aja main. Nggak ada masalah kan warga sini? Enggak. Bapak agamanya naon? Islam. Nah selama keberadaannya gereja sini mengganggu lingkungan sekitar nggak? Enggak. Izinkan nggak mereka beribadah di sini sebenarnya? Ya, boleh nggak? Boleh. Udah masing-masing agamanya. Tapi boleh kan? Boleh. Kan ibu juga boleh sholat, dia juga boleh ibadah dong ya? Iya. Bener nggak Pak? Iya. Itu namanya toleransi. Ada rezeki Pak buat Bapak. ST ini warga, ini muslim ya? Bu muslim Bu? Muslim. Oh warga asli sini? Iya. Bu ini ada gereja gini keberatan nggak Bu? Sih ya biasa aja, kalau saya mah tahu, kalau yang lain saya nggak tahu deh. Ibu keberatan nggak ada gereja sini? Nggak keberatan? Jadi nggak apa-apa kalau mereka mau gereja? Iya. Malah bisa jualan juga kan? Ya udah makasih Bu. Masing-masing anunya Pak. Iya. Ya terserah, dia mah agama lain apa-apa. Ya agamanya sendiri ya. Kalau sholat boleh di rumah? Lah boleh. Nggak ada yang larang kan? Lah orang. Oh iya, ya udah makasih Bu. Oke, sini aku ketemu bapak-bapak ya. Pak, nama siapa Pak? Orang Siahaan. Sirai atau jemaat Oh, anggota jemaat. Bapak anggota jemaat? Ya. Artinya kan bukan di sini gerejanya. Iya bukan. Pertama di mana gerejanya dulu? Di Elok. Mulai tahun 2000 ya. Kami sebagai warga jemaat yang berlatar belakang etnis suku Batak sudah banyak di beberapa lingkungan perumahan wilayah Tambun. Kami menginginkan ada tempat beribadah yang representatif. Diri ini tahun 2000. 2000 ya, 2002. 2002. Mulai beribadahnya dari rumah ke rumah. Tapi di tengah perjalanan tetap mendapat protes dari warga. Awalnya mempersalahkan kalian beribadah mengganggu kami lalu lintas. Kemudian kami mengambil solusi, udahlah kita beli sebuah ruko aja, tempat jalan yang sangat depan kan, tidak mengganggu ini. Mana? Nah, itu pun di demo, berarti mereka tidak suka kami beribadah. Di tengah perjalanan kami solusinya membeli tanah, itu yang di Cicalen. Yang di Bekasi ya. Nah, itu kami ada pemilik tanah menyetujui transaksi penjual belian dengan syarat kami sudah di depan mengatakan ini untuk tempat beribadah untuk gereja. Yang punya lahan menyatakan setuju. Kemudian kami harus mengadopsi peraturan SKB Menteri
lebih dari cukup mereka menandatangani. Di tengah perjalanan ada massa yang memprovokasi bahwa kami membayar orang-orang yang menandatangani, menyogok. Diuji di pengadilan bahwa Philadelphia sudah memenuhi syarat formil, dimenangkan, tidak bersalah dalam pengaduan proses izin. Pemerintah sama masyarakat tempat mencoba mengajukan kasasi ke pengadilan yang lebih tinggi, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membuat jawaban bahwa ini bukan persoalan nasional, persoalan daerah. Sehingga apa yang diputuskan pengadilan tinggi Bandung itu sudah inkrah. Dalam putusan itu diperintahkan supaya pemerintah Kabupaten Bekasi memenuhi apa yang dimintakan oleh Philadelphia, karena secara prosedur formal mereka sudah benar. Itu mah Ibu Neneng mengalihkan tanggung jawabnya bahwa ini adalah, kalau saya sebagai bupati nggak masalah, tapi masyarakat, ketika masyarakat kami bilang ini sudah dapat izin dari pemerintah, tergantung pemerintah, kami tidak punya ini. Oh, jadi lempar-lemparan. Itu dari tahun berapa keluar izinnya? Salah itu 2012 berapa ya? 12 ya? Berapa 12. Berarti udah 13 tahun sampai sekarang. Iya. Belum dikeluarkan. Iya. Jadi kami mencoba beribadah, yang penting beribadah lah dulu. Penting kami memenuhi kebutuhan rohani. Tapi kenapa harus ada izin? Karena minoritas ya, takut diusir ya? Iya, sebetulnya mereka mengargumentasikan izin itu lemah. Supaya bubar, mereka menggunakan berbagai cara. Toa yang kencang-kencang. Supaya bubar, mereka menggunakan berbagai cara. Toa yang kencang-kencang. Ya, Pak Pendeta ya, buat apa sih kita ngotot-ngotot begini? Tidak ada gunanya loh. Anda juga kasihan jemaat masa mau ibadah seperti itu. Jadi itu ya, loh, bukan begitu. Ini tuh kan urusannya dengan sendiri. Ini bisa seperti itu. Ini kan kita sudah kasih alternatif, ya. Kita jembatani. Ya. Tolonglah sebelum kami nanti anggota ke jemaat, Pak Pendeta mungkin bisa ngasih ke arahan ke jemaat lagi. Ya, kita harus kesalahan saja. Ya, nggak bisa, bilang. Silakan. Ini tidak. Oh ya sudah, oke. Mana si itu? Coba di.
Tunggu Pak, tunggu. Tunggu. Ale di bataku marhapo satu hodo au saya unang paila au haleluya. Haleluya. Buat saudara-saudara kami yang kami cintai dan kami kasihi dari masyarakat Jejalen Jaya, yang pada saat ini yang sangat-sangat kami hormati, yaitu Bapak Ustadz Naimun. Dan kami sadar bahwa kami sebagai penganut agama yang minoritas, tapi biar bagaimanapun kami harus mengadakan sembahyang, harus ada satu tempat, harus ada satu tempat. Sehingga kami berusaha untuk mengambil suatu tempat. Dan kami menempuhnya dengan cara atau jalur hukum. Ya, aturan-aturan yang ditetapkan. Jadi yang kami harapkan dari Pemda Bekasi untuk menindaklanjuti apa yang telah diputuskan oleh PTW. Saya sudah sampaikan bahwa putusan PT UN ini sudah inkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tapi saya katakan juga, putusan ini juga memang sangat sulit untuk dilaksanakan di lapangan di bawah, karena kita khawatir kalau kita memaksakan eksekusi atas putusan ini akan terjadi clash horizontal begitu. Padahal kewajiban Pemda adalah untuk menjaga ketertiban umum. Ini berarti nyatanya bahwa jalur hukum juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Putusan ini memang sudah inkrah, tetapi belum final begitu. Jadi pertama, putusan itu adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal surat keputusan Bupati Bekasi nomor 300 dan seterusnya. Ketiga, memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Bupati tersebut. Keempat, memerintahkan tergugat untuk memproses permohonan izin yang telah diajukan penggugat, serta memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp914.000. Itu adalah lengkap putusan yang saya sampaikan ini adalah memang sudah inkrah, Pak. Tetapi memang di lapangan sulit untuk kita laksanakan. Jadi saya mengharapkan bahwa pertemuan hari ini adalah kuncinya, Pak. Kalau kita ada kesepakatan, kita bisa sama-sama mengabaikan putusan ini, kita musyawarah, kita ada kesepakatan begitu. Jadi Bapak sudah dengar tadi Pak ya, Pak Naimun beserta teman-teman sekalian, bahwa rumah ibadah di Jalen ini sudah ada kekuatan hukum tetap, ya, di mana harus dieksekusi, segelnya harus dibuka. Gitu kira-kira ya, Pak Kabak Hukum ya, bahasa hukumnya begitu ya. Kira-kira segelnya dibuka. Bagaimana barangkali Bapak menyikapi ini? Silakan sok. Misalkan pemerintah daerah membuka segel itu, sok, maka silakan dia. Kalau sampai itu terjadi, saya tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi segel dibuka. Saya itu sangat kecewa sekali. Saya sangat marah sekali. Itu yang saya harapkan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Warga saya sudah menunggu di bawah. Ternyata teman-teman dari Muslim masih bersikeras, gitu ya. Saya dari pemerintah daerah, ini kan kita musyawarah Pak ya. Saya dari pemerintah daerah barangkali menawarkan begini Pak. Bagaimana untuk sementara ya, teman-teman dari umat Nasrani bisa calling down. Sementara ini waktu ya, sambil mencari tempat lain barangkali di sekitar sana gitu ya,
Kalau kita menilik dari hukum itu udah kita tidak usah dilaksanakan, Pak. Ya. Karena kalaupun dilaksanakan itu lebih berbahaya lagi. Ya. Kami dari pemerintah daerah mohon pada teman-teman diberikan waktu 2 minggu nih Pak. Minggu 1 April terus sampai dengan 8 April. Setelah itu tidak ada kegiatan di sana. Kalau itu saya setuju. Kalau begitu Pak, tapi harus ada tanda tangan Pak. Harus ada tanda tangan bukti. Setuju gitu. Kalau tidak ada tangan saya tidak mau. Iya. Karena itu sudah nggak ada lagi. Nggak apa-apa saya sini. Setuju. Setuju. Itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Sangat mengerikan bagaimana jemaat yaitu Kristen gereja HKBP. Mereka terpaksa beribadah di bawah kolong jembatan dan mereka membangun tempat ibadah di sana karena mereka merasa itulah yang paling aman usai mereka diusir dari tempat ibadah mereka sebelumnya. Dan kalau kita menonton tadi video tersebut ya, apapun yang menjadi alasan dari ustadz dan juga kelompok-kelompoknya yang menuduhkan sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap Kristen dan terhadap ibadahnya, maka saya katakan itu hanyalah alasan. Ya, sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang memang membenci kekristenan, membenci yaitu orang Kristen beribadah di sana. Untuk itulah mereka melakukan tindakan yaitu penolakan. Dan kalau kita dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh bisa dikatakan pelayan-pelayan gereja tersebut, yaitu bagaimana ketika mereka beribadah sering sekali katanya dilempar sesuatu seperti kotoran, ya, seperti pokoknya hal-hal yang membuat mereka ya tidak nyaman. Dan untuk itulah mereka memutuskan untuk membangun rumah ibadah di bawah kolong jembatan. Nah, dalam hal ini sebenarnya ya kita harus ketika melihat hal ini kita harus bersedih ya. Bukan hanya satu agama tapi seluruh agama, seluruh masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dalam hal ini ya, apalagi sebentar lagi kita akan merayakan yaitu 17 Agustus yaitu hari kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang tentunya saudara-saudara ya kita itu harus berusaha dan berjuang bersama-sama agar ya khususnya kita sebagai masyarakat yang ada di negara ini ya agar kita ini bebas yang namanya dari penjajahan. Karena ketika orang Kristen tadi ditolak beribadah di sana, seperti yang terjadi di Cidahu, seperti yang terjadi di Padang, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu tanda bahwa memang Indonesia ini belum betul-betul merdeka. Umat minoritas masih sering ya dijajah oleh kaum-kaum yang menganggap dirinya mayoritas khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara? Silahkan isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara mengedukasi dan komentar saudara membuka mata seluruh bangsa Indonesia, khususnya pemerintahan, agar mereka bertindak tegas dan memperhatikan semua rakyat tanpa memandang agama dan sukunya. Kiranya video ini memberikan informasi penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.